kalau dalam ilmu belajar, tahap pertama itu ialah apersepsi. Itu metode mengajar klasik sekali. Dulu kira-kira mungkin 50 tahun yang lalu saya belajar pedagogik dan didaktik dulu istilahnya. Masih sangat kuno. Saya diberitahu bahwa yang pertama ketika kita mengajar ialah apersepsi. Sebenarnya sampai sekarang cuma diganti namanya sekarang dengan review. Meninjau kembali apa yang kita pelajari pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu kita belajar bahwa Islamisme adalah penafsiran politik terhadap teks-teks keislaman. Teks keislaman yang disepakati adalah Al-Quran dan hadis. Walaupun nanti kalau saudara mengikuti pelajaran ini sampai akhir, ternyata untuk menyusun hukum Islam itu kita bukan hanya menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, tapi menggunakan juga beberapa sumber yang lain. Karena, ini mungkin mengejutkan, Al-Quran dan hadis itu tidak cukup untuk membuat aturan hidup kita. Dalam Al-Quran dan hadis misalnya tidak ada aturan berapa suara parlemen yang bisa diterima untuk mengambil keputusan. Jadi terpaksalah orang-orang mengambil sumber-sumber yang lain. Pada akhirnya yang disebut syariat Islam itu bukan lagi dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dari penafsiran para ulama yang kadang-kadang tidak ada sumbernya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di Aceh misalnya termasuk syariat Islam ialah mencambuk seorang perempuan yang diketemukan berbicara, mengobrol dengan yang bukan muhrim, walaupun mungkin untuk urusan jual beli. Mereka nyebutnya itu khalwat, dan hukumnya dicambuk 1 kali cambukan dengan rotan. Tidak ada dalam Quran dan hadis. Tanya sama ulamanya, dari mana itu dasarnya? Tidak ada. Itu dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi, atau terhadap apa yang disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi itu, yang seringkali sebetulnya tidak punya dasar yang kuat. Saya lihat hukum-hukum Islam yang sekarang berlaku di berbagai negeri, malah saya bisa mengatakan 90% itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. 90% berdasarkan pikiran para ulama yang kebetulan berkuasa. Karena ulama itu biasanya berbeda, maka yang diambil sebagai hukum Islam ialah ucapan ulama yang berkuasa. Terakhir ini saya dengar ada hukuman jenis baru lagi yang dilancarkan oleh Islamic State. Dulu terkenalnya ISIS, sekarang terkenalnya IS, Islamic State. Kalau dulu ISIS, Islamic State in Syria and Iraq. Syria and Iraq. Sekarang karena mereka ingin mencita-citakan Islamic State yang meliputi seluruh dunia, mereka hanya sebut IS aja. Dan dalam kenyataannya Irak sudah tidak dikuasai lagi, Syria tinggal beberapa wilayah lagi, tapi mereka sudah memasukkan Indonesia sebagai potensi atau prospek dalam istilah marketing untuk Islamic State di waktu yang akan datang. Hukuman mereka yang terakhir itu yang baru itu, yaitu melemparkan orang yang mereka anggap bersalah, yang kesalahannya juga tidak ada tercantum di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, cuma diputuskan oleh syariah court. Jadi mahkamah syariat. Hukumannya ialah dimasukkan kepada ter itu aspal, ter yang hitam itu yang bergolak, dididihkan, dan mereka harus ditonton. Karena katanya menurut syariat Islam, setiap hukuman harus ditonton oleh orang banyak. Dari mana itu ketentuan itu bahwa setiap hukuman harus ditonton oleh orang banyak? Dari pikiran para ulama, bukan dari Quran dan hadis. Malah dalam Al-Quran disebutkan, man ayyarul muslima bidzanbih lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang mempermalukan orang karena dosanya, dia tidak akan mati sebelum mengalami hal yang sama.
Tidak boleh kita mempermalukan orang yang bersalah. Nah, Islamisme adalah sejenis penafsiran terhadap agama Islam yang ditandai dengan paling tidak dua sifat. Satu, penafsiran itu bersifat politik. Jadi kalau saya menafsirkan ayat, apa itu surat Al-Maidah, surah Al-Mas 1 itu berarti Ahok menistakan agama. Penafsiran itu, padahal kata wali di situ itu penafsirannya banyak, tapi hanya satu penafsiran yang diterima. Jadi wali itu artinya pemimpin. Itu kata wali di situ itu artinya banyak kalau kita buka tafsir. Malah beberapa ahli tafsir sengaja tidak diundang dalam kesaksian Ahok. Seorang ahli tafsir yang punya kredibilitas, membuat kitab tafsir dan memperoleh ijazah dalam ilmu tafsir, mestinya dia yang paling kredibel memberikan tafsir, yaitu Dr. Quraish Shihab, tidak diundang dalam kesaksian Ahok. Kenapa? Karena penafsirannya bisa berbeda. Itu ciri Islamisme. Islamisme itu yaitu penafsirannya itu bersifat tunggal. Maksudnya tidak boleh ada orang lain yang berbeda pendapat. Jadi satu, tunggal itu penafsiran. Kedua, bersifat politis. Karena tafsir itu bisa politis, bisa non politis. Misalnya seperti ayat Al-Maidah ayat 51, itu kata orang-orang sufi bahwa dalam perjalanan menuju Allah itu kita harus punya seorang pembimbing yang berakhlak baik, dan mereka itu disebut aulia. Kalau banyaknya aulia, kalau satu wali. Jadi kita harus mengikuti para wali. Nah, penafsiran itu ditolak karena penafsiran mereka harus tunggal, dan kedua harus bersifat politik. Yang ketiga, ciri Islamisme ialah penafsiran itu harus dipaksakan untuk diterima, kalau perlu dengan tindakan kekerasan. Jadi untuk memaksakan penafsiran itu mereka mewajibkan adanya khilafah. Jadi dalam salah satu rekaman Hizbut Tahrir misalnya, kalau nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang harus diikuti? Keputusan khalifah. Jadi nanti khalifah yang menentukan. Misalnya seorang yang dianggap bersalah atau dianggap murtad, menurut sebagian ulama dia tidak murtad, dan ini sudah pernah terjadi. Menurut ulama yang berkuasa dia murtad, lalu dia dihukum mati. Di Sudan ada seorang pemikir Islam. Karena Sudan itu penduduknya berbahasa Arab, jadi semua ustadz di sana bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab Arab. Kalau di sini kan banyak ustadz itu tidak ngerti bahasa Arab. Bahkan baca Quran pun, ada ustadz yang populer baca Al-Quran pun dari kiri ke kanan. Kalau kita kan baca Qurannya dari kanan ke kiri, dia baca dari kiri ke kanan. Bisa terjadi di Indonesia, tapi di Sudan tidak. Hanya orang yang berilmu itu yang bisa jadi ustadz. Kan semua orang bisa bahasa Arab, maklum itu bahasa mereka. Dan bahasa Sudan itu paling dekat dengan Fusha. Kita pernah mengirim anak-anak Mutahari ke Sudan. Saya juga ngantar dari Cipasung ke Sudan. Bahasa Arabnya Fusha. Jadi saya dan Pak Ade itu bisa memahami dengan jelas. Tapi kalau bahasa misalnya Mesir yang sehari-harinya itu tidak Fusha. Jadi kadang-kadang saya sulit memahaminya. Tapi di Sudan itu Fusha, dan seorang ulama di Sudan menolak penafsiran Islamisme itu seperti saya menolaknya. Di Sudan itu Muhammad Taha namanya, seperti dilaporkan oleh muridnya Abdul Naim, dia kemudian dihukum mati oleh rezim Numairi hanya karena dia menulis buku tentang bahaya Islamisme itu, bahaya penafsiran yang sepihak, yang tidak menghargai penafsiran yang lain, apalagi dalam menentukan keputusan hukum. Jadi menurut dia dianggap murtad, menurut ulama lain enggak murtad dia. Dan dia masih sholat, masih beribadat, masih berakhlak baik. Cuma dia punya pendapat yang tidak disetujui oleh kaum Islamis, dia dianggap murtad. Barusan itu saya dapat telepon dari Ian, karena dia TA kan.
Ian itu pernah berdebatlah dengan kaum Islamis. Jadi asalnya dia sebarkan puisi yang saya buat di media sosial, yaitu pengaduan saya kepada Rasulullah tentang kata-kata Islam yang sekarang berubah menjadi sangat mengerikan. Negara Islam itu negara yang ditakuti. Front Pembela Islam itu satu kelompok orang yang juga ditakuti. Atau portal Islam itu sesuatu yang isinya hoax, dan fitnah-fitnah. Yang saya baru ketahui bahwa sekarang di atasnya ada seorang jenderal yang dikasih biaya jutaan setiap bulan, puluhan juta bahkan untuk setiap orang yang bekerja di situ. Kalau saudara mau membuat fitnah dan dapat duit, gabung. Saya beritahu itu kelompoknya Sarasen. Masuk situ, insya Allah saudara dapat duit yang banyak dan saudara niatnya untuk agama kan. Jadi nanti insya Allah masuk neraka dan saudara menghapuskan seluruh amal-amal ibadah saudara. Karena satu fitnah yang saudara sebarkan akan membakar taman surga. Seperti nanti saya akan bagikan pada hari ulang tahun saya kepada saudara buku saya, Jangan Bakar Taman Surgamu. Bagaimana amal-amal kita terhapus karena satu perbuatan kecil aja. Misalnya satu suap barang yang haram itu menghapuskan pahala amal soleh kita selama 40 hari. Itu satu suap barang yang haram. Gimana kalau 10.000 barang yang haram? Dan gimana kalau 10 hotel yang saudara dirikan? Atau 10 mobil yang saudara beli dari barang yang haram? Mungkin malah kehidupan saudara akan datang masih masuk, terhapus. Apa sesudah mati kita masih bisa beramal? Masih. Yaitu dari amal-amal yang kita tinggalkan di dunia. Jadi proses penghapusan mungkin masuk juga ke alam sana itu. Jadi ruginya banget. Sebelum menakut-nakuti itu dan sebelum buku itu Bapak dan Ibu-ibu baca, kita balik lagi kepada Islamisme itu. Jadi secara ringkas, Islamisme adalah penafsiran politik yang bersifat tunggal. Tunggal artinya tidak diizinkan ada penafsiran yang lain dan dipaksakan. Dipaksakannya antara lain melalui undang-undang atau melalui pendirian khilafah. Itu Islamisme. Dan saya ingin menjelaskan beberapa rukun Islamisme. Rukun Islam ada 5 menurut yang populer di sini. Kalau rukun Islam saya 7, ditambah silaturahmi dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada beberapa yang kita bicarakan. Satu, bahwa Islam itu tidak berubah. Dan menurut Nabi, Islam itu tinggi dan akan selalu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi kalau sekarang kok Islam rendah, itu bukan Islamnya yang rendah, tetapi karena perilaku orang Islam sudah meninggalkan ajaran Islam. Itu asumsi yang pertama. Dan nanti itu doktrin, kalau biasa mereka mendoktrin saudara untuk ikut Hizbut Tahrir, ialah mengatakan kepada saudara bahwa umat Islam ini sekarang kalah oleh dunia barat karena kita sudah meninggalkan Islam. Karena perilaku kita sudah tidak mengikuti syariat lagi. Emang ini terjadi sebetulnya konsep khilafah, mau mendirikan negara Islam, itu baru muncul pada permulaan abad ke-20. Jadi pada tahun 1920. Lalu orang Islam merasa dipinggirkan, dikalahkan. Seluruh dunia Islam waktu itu hampir dijajah, Indonesia dijajah dan sebagainya. Dan ada yang mereka banggakan waktu itu, yaitu khilafah Turki, yang disebut dalam bahasa Inggris Ottoman Empire, yang dalam bahasa Arab disebut Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu memang luar biasa. Kayaknya menurut saya yang membuat kita lebih beradab itu bukan agama.
Karena malah apalagi sekarang agama itu menjadi sangat tidak beradab. Makin mendalam pengetahuan agamanya, makin mudah bikin fitnah, makin mudah menyerang orang lain, makin mudah melakukan tindakan kekerasan. Salah satu contoh aja, dalam sebuah kereta api di Amerika, ada 2 orang muslim, yang satu pakai jilbab, muslimah, satu pakai jilbab, satu berkulit hitam. Kemudian ada seorang Amerika yang marah-marah, caci maki, rasis. Dia terilhami oleh Donald Trump dan kemudian dia keluarin pisaunya mau menyerang 2 orang muslimah. 2 orang lelaki berdiri, satu veteran udah tua dan dia memasang tubuhnya untuk ditusuk. Satu lagi juga memasang tubuhnya untuk membela perempuan ya. Dan dia bukan Islam sama sekali, tapi dia bela tanpa memperdulikan agamanya, dan dua-duanya mati. Untuk di kereta api itu orangnya kemudian lari, jadi tidak ada korban berikutnya. Tapi 2 orang muslimah itu selamat. Di Indonesia non muslim kita serang, malah dengan kesalahan kecil kita bunuh dia, kita bunuh karirnya sebelum berhasil membunuh orang kita, dan seterusnya. Dan ini sangat beradab sekali nih orang Amerika dibandingkan dengan kita. Banyak contoh-contoh, sudah baca Reader Digest yang terakhir, bagaimana orang menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan dirinya tanpa peduli, tanpa tanya dulu apa ini agama. Sementara orang-orang dibina oleh agama, kalau mau nolong tanya dulu apa agamanya, Islam atau tidak. Itu pengantar saya juga untuk buku saya yang terakhir, dari pertanyaan Pak Nanduyung Nasution yang sudah keliling dunia. Dia cerita di Tanah Suci itu kalau dia tawaf, orang menginjak kakinya, malah ketika dia sujud di makam Ibrahim ditendang kepala, dan tidak satu pun yang mengucapkan I'm sorry. Sementara dia di Inggris, dia menginjak kaki orang, dia yang menginjak, yang diinjak itu berkata I'm sorry. Dia yang minta maaf, yang diinjak. Saya dengan istri saya itu pernah di London itu ada satu stasiun yang paling tinggi tangganya kalau mau keluar dari subway ya. Istri saya itu mau naik itu, memperbaiki tali sepatunya. Dia ke belakang orang antri, cuma nunggu dengan sabar karena ada istri saya. Jadi saya bilang, siang ini orang yang antri. Kalau mereka mau naik bis, siapa yang duluan, dia yang mau naik bis atau naik kereta api. Kita kan nggak pernah ada orang mau naik kereta api, antri yang duluan masuk, enggak. Mengapa mereka lebih beradab ketimbang Indonesia? Mungkin bukan karena pengaruh agama menurut saya, tapi karena pengaruh pendidikan, pengaruh perkembangan sains dan teknologi. Itu yang membuat orang lebih beradab. Atau pengaruh perkembangan peradaban. Kita harus akui bahwa orang Barat lebih tinggi peradabannya ketimbang kita. Nah, pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat murtad menurut kaum Islamis. Karena masyarakat Barat adalah masyarakat jahiliyah. Mengapa disebut masyarakat jahiliyah? Karena mereka tidak menggunakan hukum Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bangsa Indonesia mungkin aslinya seorang Indonesia itu sangat toleran. Dulu kalau bangun masjid, bareng-bareng bangun masjid. Di Medan itu ada seorang haji mewakafkan tanahnya untuk pendirian gereja. Di Jawa itu, orang-orang Jawa sampai sekarang masih banyak, satu keluarga itu ada yang agak beda-beda agama dan hidup rukun. Gereja malah pada hari Natal mereka ikut ramai hari Natal. Bersama Lebaran, bareng-bareng. Ada seorang dokter, sekarang mungkin guru besar Fakultas Kedokteran di Unpad. Dia pernah mengundang saya, rumahnya itu daerah perumahan Unpad Cigadung itu, saya diundang. Dulu itu hidup damailah dengan keluarganya. Dulu belajar Islam di sini intensif, dan akhirnya dia tidak bisa lagi menghadiri dan mengucapkan selamat hari Natal, apalagi bergembira dengan ibunya yang masih Kristen, karena tidak boleh mengucapkan
selamat hari Natal. Kemudian dia juga tidak bisa ikut serta berziarah ke kuburan bapaknya, karena ziarah ke kubur itu musyrik setelah dia mendalami agama itu. Dan yang mengganggu hatinya ialah dia tidak enak rasanya beranggapan bahwa ibunya itu masuk neraka, karena ibunya itu baik, berkorban untuk anaknya, dan dia memperlakukan merawat anaknya itu baik-baik, dan harus masuk neraka menurut para ustadz karena dia itu agamanya Kristen, dan selain Islam tidak ada yang masuk surga kan. Kemudian saya memberikan pengajian di situ. Waduh, dia senang sekali. Ustaz, ini kegelisahan saya selama puluhan tahun sekarang rasanya plong ini apa yang disampaikan oleh Ustaz itu. Dia bahagialah bahwa ibunya juga karena akhlaknya yang baik punya potensi untuk masuk surga gitu. Saya tidak tahu akhirnya, tapi di antara jemaahnya itu ada para dokter yang memberi peringatan sesudah itu kepada dokter itu bahwa saya itu termasuk aliran sesat. Jadi agama membuat bukan orang berperilaku lebih baik, tapi menjadikan orang berperilaku lebih buruk. Jadi pada tahun 1920 Khilafah Utsmaniyah itu jatuh. Jadi sebuah empire, kerajaan yang membentang sampai Austria, sampai Italia, Eropa Timur, semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani atau Ottoman Turki waktu itu jatuh. Dan ini dianggap khilafah Islam yang terakhir. Lalu seluruh dunia Islam, para pemikir Islam merenungkan bahwa kita kenapa kalah, padahal Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kenapa kita kalah nih? Kenapa Turki Utsmani ini kalah? Lalu mereka mencoba mencari jawabannya. Yang terkenal jawabannya ialah karena kita meninggalkan Islam yang asli. Apa Islam yang asli itu? Itu Islam dari mereka sebut salafus saleh, ya, salafus saleh, yaitu 3 generasi pertama Islam. Itu generasi terbaik yang pernah didatangkan Rasulullah. 3 generasi yang awal, as-salafus saleh, yaitu generasi Rasulullah, generasi sahabat Nabi, dan generasi tabi'in. Jadi 3 generasi yang awal itu disebut salaf. Salaf artinya pendahulu atau generasi pendahulu. As-salih itu yang saleh. Asumsinya ialah bahwa seluruh sahabat itu baik, bahwa seluruh pengikut sahabat itu baik, itu harus dijadikan contoh. Dan itu yang kemudian di salafus salih itu menjadi keyakinan ahlus sunnah. Jadi ahli sunnah itu madhab ibu-ibu dan bapak-bapak juga, madhab saya juga dulu, itu berpendapat bahwa semua sahabat itu baik. Jadi kita harus mencontoh sahabat. Dan semua tabi'in itu para imam madhab itu juga orang baik-baik. Walaupun mereka masuk sebenarnya tabi'in, kecuali mungkin Imam Malik, Abu Hanifah yang pernah berguru kepada sahabat. Jadi itu generasi yang paling baik. Padahal kita belajar sejarah sebentar saja. Misalnya kita harus mencontoh sahabat. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat senjata berperang melawan Imam Ali yang waktu itu menjadi khalifah, melawan Imam Ali, mana yang harus kita contoh? Lalu mereka bikin hadis. Hadis itu dibikin kemudian. Sahabat-sahabatku itu seperti gemintang di langit. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Ternyata repot itu. Kalau kita ikut Aisyah, kita memerangi pengikut Imam Ali. Kalau kita mengikuti Imam Ali, kita harus memerangi Aisyah. Mana yang harus kita pilih? Kalau kita memilih Aisyah, itu berarti boleh melawan penguasa yang sah, boleh melawan khalifah. Kalau mengikuti Imam Ali, kita boleh membunuh orang yang melawan khalifah. Bingung kita. Itu baru satu peristiwa aja.
Dan khalifah yang mau kita contoh, seperti yang mau menegakkan khalifah itu, mana yang mau kita contoh itu? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, atau Khalifah Ali. Karena di antara 4 khalifah itu terjadi perbedaan pendapat. Apa kita mau mencontoh Abu Bakar yang membakar seorang sahabat dengan api? Tentu membakar dengan api ya. Walaupun sekarang kata bisa membakar dengan bom, tapi bom itu juga api juga. Atau kita ikuti Umar bin Khattab yang beliau pernah sedang tiduran dan di sampingnya ada cambuk yang dikenal sebagai cambuk keadilan Islam. Ada seorang datang, rupanya jauh-jauh dia dari Irak sekarang, datang mau berguru belajar tentang Islam langsung dari sahabat Nabi. Khalifah sedang tidur, ketika kelihatan udah terbangun, langsung dia tanya, menggunakan kesempatan, kan susah ketemu dengan khalifah. Dia mau tanya tentang agama, dia mau tanya ini, saya itu mengerti fakihah tapi tidak mengerti abban. Di dalam ayat Al-Quran, wa fakihatau wa abba mata'alakum wa li'an'amikum. Fakihah saya tahu artinya buah-buahan. Abban apa? Kata dia, saya nggak ngerti itu abban. Orang Arab juga. Abban itu apa? Umar marah. Mungkin kalau kata orang Sunda lagi, kalau baru bangun itu lulungu, baru rutan, itu baru bangun. Jadi langsung ambil cambuknya, dicambuk beberapa kali sampai orang itu lari terbirit-birit. Kata Umar, ada dalam Sahih Bukhari, kata Umar, nuhina anit takalluf, kita dilarang untuk bertanya yang bukan-bukan. Maksudnya ini tidak tanya yang bukan-bukan, dia tanya tentang tafsir. Cuma pertanyaan itu memberatkan Umar. Takalluf artinya memberat-beratkan. Berasal dari kata kallafa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya tidak akan menuliskan cerita orang yang lari itu kali cambuk, karena besoknya dia dipanggil lagi dan dicambuk lagi, kemudian dimasukkan ke penjara. Jadi mana khalifah yang harus kita tiru di antara yang seperti itu? Itu juga sudah kebingungan. Tapi dasar kelompok ini yang berpendapat bahwa seluruh orang salaf itu harus ditiru, disebut sekarang populer istilahnya itu salafi. Sekarang bermunculan salafi. Cuma salafi itu ada 2. Salafinya orang Persis itu yang tidak mau menggunakan kekerasan, dia hanya menyampaikan ajaran-ajaran katanya dari para sahabat gitu. Contohnya mungkin di YouTube ada seorang ulama Persis. Dia tidak setuju dengan satu salafi lagi yang disebut salafi jihadi. Inilah yang kemudian menjadi ISIS atau kesini juga Hizbut Tahrir, yang pada akhirnya harus merebut khilafah. Itu tadi catatan kita. Bapak-bapak bisa interupsi saya di tengah jalan kalau ada yang tidak dipahami, atau kalau saya dihujat. Kan dihujat lah, tidak enak mungkin kalau ada yang keliru dari penjelasan saya. Jadi kita tidak percaya bahwa pada zaman sahabat sampai zaman salaf itu Islam itu tidak berubah. Tidak, banyak sekali perubahan yang terjadi. Saya bisa mengumpulkan perubahan-perubahan Islam yang terjadi di zaman para sahabat. Kata Hasan Al-Bisri, itu ulama besar dan hidup di zaman salaf itu. Jadi zaman 3 generasi yang pertama dalam Islam. Di situ ada Hasan Al-Basri. Namanya cukup populer sampai pimpinan MUI Indonesia. Dia pernah jadi pimpinan MUI Indonesia. Nah itu Hasan Al-Basri itu dia hidup pada zaman sahabat. Dia pernah belajar langsung dari Imam Ali. Kata Hasan Al-Basri, sekiranya para sahabat itu sudah pada meninggal dunia, sekiranya para sahabat yang dahulu itu datang melihat kita sekarang, mereka sudah tidak mengenal lagi agama kita kecuali sholatnya. Jadi udah tidak dikenal lagi apa ini Islam atau bukan, nggak dikenal lagi. Ada lagi riwayat Abu Darda. Abu Darda punya istri namanya Ummu Darda. Mereka punya anak namanya
Darda. Bapaknya namanya Abu Darda dan ibunya namanya Ummu Darda. Ummu Darda itu pernah bercerita, satu hari Abu Darda itu datang ke rumah saya sambil menangis terisak-isak. Saya tanya, kenapa kau menangis? Kata Abu Darda, sekiranya Nabi SAW datang kepada kita, beliau tidak akan mengenal Islam yang kita anut sekarang ini, kecuali kiblatnya, katanya. Itu kata Abu Darda. Padahal itu Abu Darda sahabat Nabi, membandingkan baru belum 100 tahun itu, 50 tahunan udah berubah itu agama Islam. Agama Islam yang dibawa Nabi adalah agama Islam yang mencintai keluarga Nabi. Sampai Nabi SAW ketika khutbah Jum'ahnya melihat Hasan dan Husain sedang berlarian memakai baju merah. Memang dalam hadisnya pakai baju merah, kalau Nabi memangku mereka dibawa ke mimbar. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai mereka dan musuhilah orang yang memusuhi mereka, karena aku mencintai mereka. Kepada kedua cucunya itu agama yang diajarkan Nabi, mencintai cucu-cucu Nabi sebagai bagian dari agama. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ini ada dalam Quran. Quran kita ini yang ada kita semua. Tidak ada Quran Syiah itu sebetulnya. Itu Quran kita. Dan itu Allah berfirman, katakan oleh kamu, hai Muhammad, aku tidak minta upah dari semua yang aku lakukan itu kecuali kecintaan kepada keluarga. Terus sahabat tanya, siapa keluarga yang wajib kami cintai itu? Kata Rasulullah, Fatimah, suaminya, dan kedua anaknya. Fatimah suaminya yaitu Imam Ali dan anaknya Hasan dan Husain. Itu agama yang pertama. Tiba-tiba terjadi perubahan. Baru 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Baru 50 tahun setelah Rasulullah wafat, atau 60 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Itu agama kan berubah banget. Dari mencintai dengan membantai jelas. Enggak berubah, itu masih sama. Enggak, beda. Yang satu mencintai, satu membantai. Itu perubahan besar. Bukan lagi sebuah kontradiksi, tapi sebuah perubahan yang jauh meninggalkan itu. Dan kemudian di mimbar-mimbar waktu itu Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar. Saya jadi ingat dulu tuh Bu Dewi. Menurut Ibu Dewi, Ustadz, ini yang Ustaz ceritakan itu kenapa tidak diketahui oleh para ulama? Kenapa baru Ustaz aja yang menemukan? Kenapa ulama-ulama dulu tidak cerita tentang ini? Buat saya juga tidak tahu kenapa para ulama tidak tahu. Padahal peristiwa itu terjadi begitu jelas. Kenapa mereka tidak pernah membacanya gitu? Karena ini berada dalam Sahih Bukhari, ada cerita ini. Cerita tentang Imam Husain yang dibunuh, dipotong kepalanya itu. Dan memulai sebuah tradisi pemotongan kepala dari kelompok Salafi sampai sekarang. Itu ada di dalam Sahihul Bukhari. Dalam Sahihul Bukhari diceritakan ada satu hadis di situ diceritakan bahwa kepala Imam Husain dibawa dalam sebuah tampan, kemudian disimpan di satu tempat, dan kemudian Yazid memukul-mukul kepala Imam Husain itu. Dan seorang sahabat menjerit dan berkata, itu mulut yang dahulu dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asumsi pertama dari Pak Ustadz itu bahwa agama tidak pernah mengalami perubahan. Wah, Islam itu udah banyak perubahan. Hatta pada zaman Salafi itu, apalagi sampai zaman sekarang udah berubah. Malah menurut saya perubahan yang paling besar, agama yang penuh kasih sayang sekarang berubah menjadi agama yang penuh kebencian. Agama yang mengajarkan persaudaraan umat manusia sekarang agama yang mengajarkan permusuhan di antara umat manusia. Agama yang menghargai perbedaan pendapat, bahkan perbedaan agama, menjadi agama yang klaim kebenaran hanya satu. Itu sudah berubah sangat. Terus bahwa itu Hizbut Tahrir, kata dia, itu tidak melanggar syariat apapun. Emang mungkin tidak melanggar syariat apapun.
kalau kita mengikuti penafsiran mereka yang tunggal itu. Tidak ada syariat yang dilanggar. Misalnya bahwa kita harus mendirikan khalifah itu berdasarkan sebuah hadis. Tapi secara singkat sudah saya pernah ceritakan di dalam pertemuan sebelumnya bahwa hadis itu juga hadis bikinan. Jadi diciptakan kira-kira 200 tahun sepeninggal Nabi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hadis itu dibikin untuk membela Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil. Itu dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, orang itu mengakhiri khutbah dengan berkata begini, Allahumma inna abaturab. Saya mohon kepada Allah menyebut hadis ini, karena itu bukan doa saya, itu hanya mengutip ucapan khutib. Allahumma inna abaturab qad sadda an sabilik, Allahumma la'anhu la'nan wabila hu adzaban alima. Ya Allah, sesungguhnya Abu Turab, maksudnya Imam Ali, sudah murtad dari agamanya. Laknatlah dia dengan laknat yang setinggi-tingginya, dan azab dia dengan azab yang sepedih-pedihnya. Berdirilah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya, sampai kepada laknat itu dia tidak sebut. Lalu berdirilah seorang ulama, tarakta sunnah, kau meninggalkan sunnah, katanya. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, melaknat Imam Ali bukan sunnah, katanya. Kamu menyakiti hati Nabi, gitu. Dan dihapuskanlah itu laknat. Maaf. Sejak itu ulama yang melazimkan melaknat Imam Ali disebut ahlu sunnah, karena melaknat Imam Ali itu termasuk sunnah. Jadi Umar bin Abdul Aziz dianggap meninggalkan ahlu sunnah, padahal dia ingin menegakkan keadilan. Saya tidak ingin meneruskan pembicaraan ini, khawatir sudah tidak bisa tidur setelah ini. Jadi kita mau buka diskusi aja.